Halo Sobat Catur semua, selamat bertemu kembali. Di video kali ini saya akan memperlihatkan permainan catur yang cukup mengagumkan di era tahun 2000-an. Saat itu Magnus Carlsen masih bergelar International Master, berumur 13 tahun saat berhadapan dengan Slipke Ernst, pecatur Belanda. Partai terjadi pada tahun 2004 di Belanda pada turnamen Wijnze. Hal yang cukup mengagumkan, Carlsen menciptakan skakmat yang cukup indah. Oke, langsung saja kita lihat permainannya yang kala itu Magnus Carlsen masih berusia remaja. Bermain sebagai putih, Carlsen memulai permainan dengan E4, dibalas Ernst C6, Carlsen D4, Ernst D5, Karukan defense. Carlsen melanjutkan pengembangan kudanya dan Ernst mengawali pertukaran pertama D kali E4 dan balik dipukul kuda. Hitam memainkan gajahnya mengancam kuda, memaksa kuda Carlsen mundur, balik mengancam gajah. Setelah gajah mundur, Carlsen bermain H4, langkah yang cukup agresif mengancam H5, mengunci gajah. Ernst merespon H6, membuat lubang pelarian untuk gajah. Carlsen mengembangkan kudanya, hitam juga mengembangkan kudanya. Dibalas H5, mengancam gajah dan memaksa gajah mundur. Kemudian Carlsen gajah ke D3, menawarkan pertukaran gajah untuk mematahkan dominasi diagonal gajah hitam. Hitam menerima pertukaran dan balik dipukul menteri. E6 membuka jalur diagonal pengembangan gajah, lalu Carlsen mengembangkan gajahnya. Dibalas kuda G ke F6 dan putih melanjutkan rokade panjang. Oke, kita lanjutkan. Hitam melanjutkan gajah E7, sebuah langkah alami pengembangan gajah. Kuda E4 dan hitam membawa menterinya ke dalam permainan, mengancam A2 dan H5. Setelah raja ke B1, dan bila hitam serakah terhadap pion H5, maka posisi hitam akan dapat kacau balau dengan putih bermain kuda D6 skak, dipukul gajah dan balik dipukul gajah. Hitam tidak dapat rokade pendek dan rajanya akan tertahan di tengah, dan bila memaksa rokade panjang, maka putih dapat merespon kuda E5, menutup menteri hitam yang melindungi kuda, disertai ancaman garpuan ke benteng hitam. Apabila kuda pukul kuda, maka D kali 5 memaksa kuda hitam lari ke F4, menteri F3 dan kuda ke D5 disertai menteri kali F7, disertai ancaman ke beberapa pion hitam, maka akan banyak lubang bagi hitam, dan ini merupakan posisi yang super pasif bagi hitam. Oke, kita kembali ke permainan setelah putih raja B1. Di partai aslinya hitam melanjutkan dengan rokade pendek, kemudian kuda kali F6 skak dan balik dipukul kuda. Kuda putih maju, sentralisasi kuda, menempatkan kuda di tengah medan pertempuran, posisi yang sangat ideal untuk kuda. Ernst membawa bentengnya ke dalam permainan. Menteri E2 keluar dari lajur D yang tidak menyenangkan. Carlsen mengalihkan ke lajur yang berbeda, ya, ke lajur E. Apa rencana Carlsen di lajur E ini? Mari kita lihat selanjutnya. Hitam melanjutkan C5, hitam berupaya merusak pion pusat putih, tapi di luar dugaan Carlsen memainkan langkah yang luar biasa, kuda ke G6, langkah yang fantastik sekaligus membuka lajur untuk menteri ke pion E6. Dibalas hitam F kali G6. Bagaimana jika kuda ini tidak dipukul tapi memainkan benteng ke E8? Maka kuda kali E7 dipukul balik dengan benteng, D kali C5, benteng pukul benteng dan balik dipukul benteng. Sampai di sini putih unggul satu pion dan juga unggul posisi. Bila hitam terburu-buru mengambil pion ini dengan menteri, maka putih dapat membalas gajah D6 menggarpu salah satu. Oleh karenanya putih di partai aslinya menjalankan F kali G6 dan hitam meneruskan menteri kali E6 skak. Bila benteng menutup dengan maksud mempertahankan gajah,
maka pion pukul pion dan benteng akan melayang juga. Karenanya raja bergeser. H kali G6, sekarang ada ancaman putih berupa pengorbanan di H6 dan juga gajah hitam. Jika hitam berusaha melindungi gajah ini dengan bermain benteng F ke E8, maka putih dapat melakukan pendobrakan dengan pengorbanan gajah kali H6, G kali H6, dan menteri ke F7, ancaman G7 dan juga benteng ke H6. Benar-benar sangat berat untuk dihadapi hitam. Oleh karenanya di partai aslinya hitam bermain kuda ke G8. Tampaknya ini solusi yang tepat untuk hitam. Tapi sayangnya Carlsen tetap masih dapat melakukan pengorbanan, memukul pion H6 dengan gajahnya. Lagi-lagi langkah paksaan. Ya, memaksa hitam harus mengambilnya dengan G kali H6. Balik dipukul benteng, dan kuda makan benteng, dan menteri makan gajah, mengancam mat di H7. Menteri putih ini begitu mendominasi di baris ke-7. Hitam terpaksa mengorbankan kudanya untuk mempertahankan kelangsungan hidup rajanya dengan kuda F7. Dalam posisi ini bagaimana jika ditutup dengan benteng? Maka tentu saja pion makan benteng. Bila menteri ke B6, maka putih pion promosi, benteng kali F8 dan balik dipukul menteri. Raja H7 dan menteri ke E7, raja G6 dan D kali C5, disusul benteng masuk ke baris ke-6. Tentu kemenangan putih di depan mata. Oke, kita kembali ke permainan. Setelah hitam menutup dengan kuda, Carlsen melanjutkan dengan G kali F7, menciptakan jaring mat. Raja G7, benteng D3 mengancam ke G3. Benteng D6 berupaya menjadi tameng bagi rajanya. Tentu saja benteng ini tidak gratis karena ada ancaman mat hitam melalui peta E1. Oke, putih memainkan benteng G3, skak, ditutup benteng, dan menteri ke E5, skak, raja pukul pion, dan menteri ke F5, skak, benteng menutup. Dan di posisi ini Carlsen mengakhiri permainan dengan skak mat indah, menteri D7, skak mat. Sebuah skak mat yang indah, apalagi dimainkan oleh seorang anak yang masih berusia 13 tahun. Oke, demikianlah partai yang dimainkan Magnus Carlsen saat masih berusia 13 tahun saat berhadapan dengan Slipke Ernst di ajang turnamen WITS-NZ tahun 2004. Selanjutnya akan kita tampilkan kunci jawaban problem catur video yang kemarin. Jawabannya adalah menteri ke C5. Apabila raja H4, maka menteri ke E3, G kali H3, dan menteri ke G5, skak mat. Atau apabila hitam menjalankan G3, maka menteri ke H6, skak mat. Oke, dan selanjutnya akan kita tampilkan problem catur terbaru. Silahkan dianalisa dan kunci jawabannya akan saya tampilkan di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih.